Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita berjumpa kembali dengan Pak Wahyudiono ya, di channel Wahyudiono SMK. Hari ini Pak Wahyu akan mendemonstrasikan ya rumus-rumus dalam Excel yang anak-anak wajib ketahui ya. Sebelumnya atau video tutorial sebelumnya Pak Wahyu sudah menyampaikan yaitu dasar-dasar dari Microsoft Excel ya, itu tolong disimak baik-baik ya, itu dasarnya. Nah, ini video yang kedua atau video lanjutannya dengan materi rumus ya dalam Excel atau rumus standar ya yang harus kita ketahui dalam pengoperasian Microsoft Excel. Apalagi khusus untuk anak akuntansi ya, kalian belajar spreadsheet itu wajib tahu atau wajib bisa ya, tahu dan bisa ya, bisa tidak hanya tahu saja tapi juga bisa mengoperasikan rumus-rumus dalam Excel ya, bukan hanya rumus aritmatika saja tapi rumus logika atau mungkin rumus dari pengambilan teks atau karakter dan sebagainya ya. Nah, sekarang Pak Wahyu buka dulu Excel-nya. Ini Pak Wahyu sudah buka Excel kosong. Ini masih belum tersimpan ya. Ini Office-nya 2007 atau Excel-nya 2007. Oke, misalkan pertama Pak Wahyu akan buat data dulu, inputkan data. Nomor, di sini ada nama. Ini data 1. Data 1. Ini data 2. Kemudian di sini ada, kalau kita rumus aritmatika ya, di sini ada rumus aritmatika. Di sini ada tambah, ini ada tambah, ini ada min, kemudian ada perkalian atau bintang. Kalau simbol di Excel itu bintang perkalian, kemudian pembagian itu bisa dua, tapi kalau di Excel itu simbolnya garis. Oke ya, benar. Pak Wahyu atur dulu tabelnya, kemudian namanya data 1, kemudian rumusnya ini aritmatika, ini dibuat border ya. Kemudian di sini ada rumus pengambilan karakter. Ada left, ada right, limit, ada right. Ini margin 1. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir rumus logika. Oke, Pak Wahyu inputkan datanya dulu, misalkan nama Budi Santosa. Amin Syaifuddin misalkan, terus Ridho Roma, terus kemudian ada lagi siapa ya, Rina Deviana misalkan seperti itu. Kan ada 4 data dulu. Nah, seperti ini saya buat border atau Pak Wahyu buat border, tinggi barisnya kita tarik ya, di data tengah. Nah, oke, data 1 misalkan ini ada 80, ada 50, kemudian ini hanya sekedar contoh ya, nggak apa-apa. Kemudian 70, di sini ada 40, ini ada 60, kemudian di sini ada 90. Kita buat data tengah.
Nah, kalau penjumlahan, nah sekarang kita bahas rumus aritmatikanya. Nah, penjumlahan berarti kita menjumlahkan itu selnya, bukan nilainya ini, ya. Ya, bukan nilainya. Jadi 80 ditambah 50 enggak, tapi cukup selnya saja, referensi selnya. Ya, sebenarnya ada di C5 sama D5. Berarti kita ketikkan di sini sama dengan C5. Ya, cukup diklik saja. Bisa pakai diketik juga bisa, C5 plus ya. Sorry, plus. Kemudian kita klik satunya, sel satunya D5. Oke, kita tekan enter. Jadi ya. Ini 130. Duh, Pak, untuk yang ke bawah bagaimana, Pak? Kita cukup ya, cukup kita tarik aja di sini biar mengcopy rumus biar cepat. Di Excel itu ada yang namanya autofill. Ini ada plus ya, atau fill handle kalau dilihat ya, plus hitam, bukan yang plus ini ya. Kalau plus ada anak panahnya, itu berarti ketika kamu tarik dia berpindah, isinya berpindah ya, atau nilainya berpindah. Nah, tapi kalau hitam seperti ini, kita sama aja ngopi rumusnya, kita tarik ke bawah. Nah, sudah, berarti tidak usah memasukkan atau menginputkan rumus satu-satu di sini. Oke, sekarang kita rumus aritmatika yang kedua, ada pengurangan, itu sama dengan ini, sama dikurangi, berarti kurangi ini ya, klik sel D5 atau sel satunya, tekan enter, tarik ke bawah, itu ya. Sama kalau perkalian sama dengan data 1 atau C5 dikali, kali itu bintang, shift sama huruf dari angka 8 ya di keyboard. Kalau di keyboard di PC tinggal ada di sebelah kanan, ada number itu sebelah kanan, berarti khusus untuk menginputkan angka ya, sama C6 kita klik aja di sini. Oke, sama dengan ya, harus diawali sama dengan. Kalau tidak ada sama dengannya bagaimana, Pak? Ya tidak dideteksi rumus ya. Walaupun kalau di Excel tidak atau rumus di dalam Excel tidak diawali dengan sama dengan. Nah, nanti ya Excel mendeteksi ini bukan rumus ya. Tapi kalau sudah dikasih sama dengan paling depan, sama dengan ya, ini terdeteksinya rumus. Tinggal tarik ke bawah, plus hitam, bukan yang plus ini ya, hitam tarik. Autofill tarik. Nah, sekarang pembagian sama dengan ini, bagi jadi garing ya, enter. Itu kemana? Tarik aja. Nah, ini hasilnya. Ini aritmatika ya. Nah, sekarang rumus pengambilan karakter ada left, mid, right. Yang biasa terpakai ini ada satu lagi ya, tapi yang biasa kita pakai hanya ini, nggak apa-apa ya. Data kan pasti hanya ini, ada data di tengah, di kanan, dan di kiri. Nah, sekarang gini, kita praktekkan yang dulu yang left ya, rumus pengambilan karakter. Leftnya dulu, yang left itu apa ya, kiri. Left itu kiri, mid tengah, right kanan. Ini saya ubah aja nanti enggak bingung. Sudah. Nah, left. Nah, Pak Wahyu ingin ya mengambil 4 karakter di sini, 4 karakter atau nama panggilan di sini ya. Nah, berarti Pak Wahyu tinggal misalkan Budi, saya ingin Santosa, Pak Wahyu ingin mengambil Budinya saja, itu tinggal sama dengan ya, kita ketikkan rumus sama dengan left, kurung buka,
Nah, di sini ada teks. Berarti kita klik selnya atau sumbernya ada di mana, kita mau ambil data di mana, di sel mana. Nah, teksnya sudah di sini. Setelah teks ada titik koma, berarti titik koma. Pak, kalau adanya koma Pak, ya kita mengikuti koma aja. Ini tergantung dari PC-nya atau laptopnya. Kalau laptopnya sudah disetting regional dan lanjut atau kawasan dan bahasa dan kawasan ya, di kontrol panel itu ya, biasanya titik koma. Ya, tapi kalau yang koma biasanya masih luar itu bahasanya atau lokasinya di luar. Oke, number of character, ini berapa karakter yang ingin kita ambil. D itu berapa karakter? 1, B, U, D, I, berarti ada 4. Ini 4 karakter kita ambil. Setelah itu tutup kurung, tekan enter. Nah, sini ambil jadi, tarik ke bawah. Oke ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, karakter. Pak, ini digunakan untuk mengambil apa saja Pak? Karakter, berarti bisa angka, teks dan sebagainya, spasi pun bisa di sini. Ya, karena spasi juga termasuk karakter kan. Kemudian mid, saya ingin ambil sun di sini, teks sun. Ya, berarti Pak Wahyu memastikan sama dengan mid, kurung buka, klik selnya. Ya, yang ingin kita ambil atau sumbernya ada di mana di sini, titik koma, start number. Jadi kita mau awal mengambil itu ke karakter berapa, dari karakter berapa. Contoh start number ya, saya ambil sun. Berarti ya, huruf S kan pertamanya kan 1, B-nya 1, U-nya 2, D-nya 3, I-nya 4, spasinya 5, S-nya 6. Berarti berawal dari 6. Ya. Terus kemudian titik koma lagi, number karakter, berapa karakter. Karena saya ingin atau Pak Wahyu ingin mengambil 3 huruf SAN, berarti saya masukkan nilai 3, tutup kurung. Ya, di sini keterangannya kalau teks start number ini awal ya, karakter yang kita ambil itu di karakter berapa? Oh, 6. Berarti mulai dari S, D1, U2, D3, I4, spasi 5, S6. Oke, kemudian berapa karakter? Ya. Nah, sebentar. Tarik ke bawah. Sun, SY, Tom. Ya, ini tergantung dari karakternya. Kemudian right. Right itu untuk mengambil karakter di sebelah kanan, dari sebelah kanan. Ya. Ya. Misalkan seperti ini. Osa, ya, pengen 3 huruf ya. Sama aja dengan rumus left tadi. Ya. Cuma right itu kan mengambilnya dari kanan, kalau left itu dari kiri. Itu aja. Sama dengan right. Oke, kurung buka. Ini diambil titik koma berapa, 3 misalnya. Enggak. Terus tarik ke bawah. Itu. Ya. Kemudian lagi misalkan di sini ada nilai, saya tambahkan bahwa nilai terpisah. Sorry, rata-rata aja jumlah keseluruhan rata-rata, terus nilai terbesar, nilai terkecil. Nah, kita bahas dulu rumus logika.
Ini Pak Wahyu tambahkan satu, misalkan jenis kelamin. Oke dulu. Sel jenis kelamin. Ini ada L, di sini ada Rina, ini P, ini ada L. Nah, sekarang kita buat rumus di sini. Ya, kalau L berarti dia laki-laki, jadi kita bisa buat rumus logika di sini. Ya, rumus logika itu script dasarnya seperti ini. Bukan itu ya, rumusnya seperti sama dengan if kurung buka. Nah, ini dasar dari rumus logika. Ada if kurung buka logical test. Logical test itu logikanya yang mau kita kehendaki apa? Misalkan jika ini kan bacanya gini, jika kodenya L, maka ya bisa diartikan seperti itu ya. Misalkan gini, Pak Wahyu buat rumus seperti ini. If ini kan sudah jika C5 sama dengan L ya, ini dinamakan logical test. Ya, ini logikanya. Value if true itu logika benarnya, value if false logika salahnya. Jadi ini bacanya seperti ini. Jika C5 sama dengan atau sel C5 itu ada isinya L, maka value if true nilai benarnya apa? Laki-laki. Ada kutip 2. Pak, kalau nggak dikasih tanda kutip 2 bagaimana Pak? Error. Karena kita memasukkan teks ke dalam rumus harus memakai tanda petik ini 2. Ya, bukan tanda petiknya satu-satu, bukan, tapi langsung tanda petik. Kutip 2 itu ada di samping kirinya enter. Ya, pakainya shift. Kemudian titik koma, berarti untuk melanjutkan rumus ya atau logika selanjutnya. Di sini ada value if true. Jadi kalau jika selain laki-laki apa tadi? Kita langsung masukkan perempuan. Berarti ini yang kita logika itu L-nya. Yang kita benarkan itu logikanya itu L-nya. Jadi kalau kita baca, jika C5 itu sama dengan L, atau misalkan ini, jika di sel C5 ada karakter L, maka ini value if true dia laki-laki. Jika tidak, perempuan. Ya. Jika tidak, perempuan. Kita kurung tutup, enter, tarik ke bawah, dan lagi-lagi ini kalau diganti P bagaimana Pak? Dia berubah perempuan. Ya, kalau dikasih P perempuan, ini dikasih K pun perempuan. Karena apa? Yang di logika yang benar itu hanya L saja, berarti yang salah. Berarti kecuali L nanti di sini perempuan. Nah, contohnya ini, saya masukkan input atau Pak Wahyu inputkan huruf K. A pun sama, nanti perempuan, B dia perempuan. Tapi kalau L dia laki-laki. Itu ya. Ini rumus logika. Ini hanya satu, ya. Ini satu if. Padahal sebenarnya masih ada buahnya lagi, ada 2 if, 3 if. Ya, karena logika itu kan tidak hanya satu saja. Ya, tidak hanya satu saja. Contohnya kita membuat grid nilai. Jadi kalau nilainya 90 sampai 100 itu gridnya A,
kemudian 75 sampai 80B, misalkan 60 sampai 69C, dan seterusnya. Itu kan ada ya, ada beberapa if di situ. Tapi dasarnya tetap ini. Jadi ada satu logika benar, satu logika salah. Itu. Ya. Kemudian jumlah keseluruhan, rumusnya apa? Sum kan? Sama dengan sum. Sum itu untuk menjumlahkan data dalam satu range. Sum. Klik, tarik sampai bawah. Ya, klik tengah di sini, bukan tepi. Ya, sekali lagi jangan tepi. Tepisannya jangan, nanti pindah. Klik, ini bloknya seperti ini. Kotaknya putih. Ya, pointernya ganti kan, atau kursornya ganti plus ini kan. Nah, kemudian enter. Tinggal tarik kanan sampai sini aja. Rata-rata berarti average, sama dengan average. Belum buka, klik tarik bawah sampai sini, enter. Tarik ke kanan, ya. Nilai terbesar sama juga berarti sama dengan max. Sorry, kurang ada sama dengan max. Belum buka, ya. Belum tutup. Ya, tinggal tarik ke kanan, jadi nilai terkecil berarti min. Ya, Pak Wahyu nggak ngeblok lagi ya, tinggal di min aja, min sama seperti max, tinggal tarik ke kanan, udah. Kemudian ini sudah. Demikian Pak Wahyu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.